hektar total seluruh area yang sedang kita kerjakan. Keseluruhannya namanya adalah Stream of Life dan saya akan jelaskan. Yang lagi kita bikin di sini memang banyak sebenarnya, tidak hanya satu, ada beberapa dan areanya luas banget. Ya, ada 1,5 hektar total seluruh area yang sedang kita kerjakan. Jadi keseluruhannya namanya adalah Stream of Life, aliran kehidupan. Dan saya akan jelaskan sebagian dari apa yang kita kerjakan. Yang pertama di sini telaga itu yang akan dibuat sama The Aquatic Freak, ya, tetapi semuanya akan berawal dari sini. Kalau kita ke sini, ke sumber kehidupan ini, ya, konsepnya secara lebih spesifik lagi saya juga belum bisa ceritakan sekarang. Di sini ada sebuah batu besar. Batu besar ini akan kita pertahankan sebagai sumber kehidupan. Nanti akan ada air keluar dari sini, ya. Ini posisinya, elevasinya memang paling tinggi di antara keseluruhan proyek yang ada. Di sini akan keluar air, kemudian dia akan mengalir ke Telaga Suci. Tentu akan ada sesuatu di sini, ada sebuah scape, akan ada penanaman pohon-pohon tertentu dan ada hal-hal tertentu yang ini belum saya ceritakan, justru kemungkinan besar nanti di bagian-bagian terakhir baru bisa saya ceritakan kepada Anda semuanya. Nah, air mengalir dari sumber kehidupan masuk ke Telaga Suci. Telaga Suci inilah yang akan dikerjakan oleh The Aquatic Freak. Ini memang benar-benar telaga, jadi akan difokuskan untuk floranya. Kan nanti permukaan airnya segini udah kita tandain semuanya lagi di itu ya, lagi di apa, lagi diselang semua. Oh, pakai Oke. selang. Oke. Nah, area kita berdiri ini kan nanti apa, outlet. Jadi di sini yang lu bikin swamp karena dilebarin. Area yang di paling ujung sana wetland kita ada di sana. Itu gua yang bikin wetlandnya tuh, udah digambar. Di sana konturnya karena tanahnya lembek, lu nggak bisa pakai tanah. Jadi pakai lonjong gitu. Ya. Nah, lonjongnya itu dimana naruhnya itu lu semua yang ngatur. Nah, ini bawah gua mau kerasin, makanya ada kapur-kapur itu. Oh, jadi nanti sama batu kapur itu dikerasin bawahnya. Jadi supaya nggak ini ya. Nah, kemarin ini kan saya sempat ngatur kontur sebelah sini sama sana. Untuk maksudnya dibikin level jadi nggak terlalu terjal gitu. Nah, itu gimana jadinya? Itu bronjong. Pakai bronjong. Oh, jadi pakai bronjong. Jadi batu sama bronjong. Nanti kalau udah batu bronjong kan terus diisi tanah kalau perlu pengerukan. Ya biar nggak luka si ininya, membrannya kan. Betul. Nah, lu masih ada PR gini. Karena level airnya kan itu yang dikasih Rafia ya. Di sana kan tinggi itu. Mungkin harus ada yang kupas ke sana. Ya, buat main batu yang di pinggiran itu mungkin sebagian kupas ke sana. Batu atau tanah. Berarti nanti harus nyamain dulu level ini sama ini. Bisa sama bisa enggak juga kan, ada yang naik turun gitu nggak masalah. Tapi Kedepannya kalau gitu overflownya gue bikin dari sini itu ke sana ada bak nanti untuk overflow tuh pakai pull up. Itu yang jalur itu. Oh, jadi nanti ada piping dalamnya kolongnya. Betul. Itu dari wetland satu, dari kolam juga gue bikin backbone. Mudeng ora? Mudeng. Nah, lo kalau buat pulau itu justru jadi enggak itu baru kita timpa enggak. Jadi biar dia duduknya kuat. Misalnya lo ambil batu ini sebagai base, lo tinggal numpuk batu, permukaan airnya kan udah kelihatan tuh. Lebih praktis kayak Pak nih? Ya, lebih enak kerjanya.
kalau kita mau sebut ini aquascape ya terlalu besar karena bentangannya juga 25 meter, ke sana 10 meter, jadi sekitar 250 meter persegi. Jadi ini lebih tepat disebut sebagai pondscape atau lakescape, Anda mau menyebutnya boleh saja. Ya, memang ini tantangannya lumayan berat. Kita akan lakukan penanaman tanaman-tanaman air sehingga ini memang benar-benar bisa menjadi taman air, telaga. Kemudian di bagian pinggir-pinggirnya akan menjadi swamp area, semacam rawa-rawa dengan tanaman rawa-rawa, dan di pinggirnya baru masuk ke dryscape-nya. Jadi akan ada taman di pinggirnya yang diwarnai dengan batu-batu dan tanaman-tanaman lokal yang ada di sini yang akan kita manfaatkan sebagai bagian dari scape-nya. Salah satu tantangan yang tidak ringan adalah mata air. Ya, ini memang di lereng pegunungan, jadi air selalu ada di mana-mana dan kita harus menjinakkan agar bisa ditata seperti yang dikehendaki. Pertama harus dilakukan pengerasan karena di sini lumpurnya banyak. Kemudian kita akan pasang subsoil insulation. Nah, setelah itu akan dilakukan penataan konturnya oleh The Aquatic Freak. Mereka in charge untuk mengatur kontur dari telaga ini. Setelah itu kemudian baru akan pekerjaan melakukan penataan batu secara estetis dan juga nanti melakukan penanaman-penanaman. Nah, mereka lagi kumpul istirahat. Ini semuanya nunggu jatah makan dari gua nih. Ya, tunggu dulu ya. Kasihan mereka. Sabar ya nak ya. Yang rukun ya, jangan pada berantem. Udah kebagian semua kan? Tantangannya asik nih. Di sini kita bikin treatment chamber. Dari treatment ini nanti kita alirkan pakai pipa ke bawah. Ya, ke arah bawah sana di balik pipa ini ada telaga suci. Ya, ini jalur pipanya nanti lewat sini. Bronjolnya udah mulai dipasang, udah dapat satu lapis. Fungsinya dia sebagai turap untuk memperkuat daerah pinggir, tetapi juga untuk membentuk kontur di telaga. Kita bikin kali di sini. Kali inilah yang akan mengalir ke bawah. Ini namanya nadi kehidupan, menghubungkan semua bagian yang kita kerjakan sejak dari hulu sampai ke paling hilir. Oma dan Wiwi, para pecinta dari Latkoi, apa yang sudah saya sebutkan tadi baru bagian pertama dari sebuah proyek dari Stream of Life, Telaga Suci yang ada di depan saya ini, yang barusan tadi Anda lihat. Ya, capek juga. Tadi saya udah turun naik karena dari sini kan ada kali ke bawah sana, dan itu kali buatan kita yang membuat.
menghubungkan antara sumber kehidupan, kemudian masuk ke Telaga Suci, kemudian down the stream sampai ke bagian bawah. Ya, yang di bagian-bagian bawah, bagian kedua dan bagian ketiga belum bisa saya ceritakan sekarang. Jadi begitulah kurang lebih bagian pertama dari keseluruhan yang kita buat sekarang ini. Doa restunya semoga semuanya berjalan dengan lancar. Begitu ada progres tentu saja kita akan update. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko. Terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.